Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan notasi ilmiah yang terdiri dari kutipan dan rujukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iriza Skardina dengan NIM 005. Perkenalkan nama saya Sisi Wulandari NIM 025. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Pramudita dari kelas TIPA kelompok 3 NIM 019. Apa itu kutipan? Kutipan merupakan pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain dengan tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kutipan. Kutipan sendiri terdapat dua macam. Yang pertama adalah kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau gagasan atau ide orang lain yang sama persis dengan aslinya. Nah, selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan dari orang lain, kemudian menyampaikannya dalam sebuah karya penulis itu sendiri dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahamannya pada buku. Di teknik mengutip terdapat dua jenis kutipan yang menggunakan teknik berbeda. Di antaranya adalah teknik secara langsung dan teknik tidak langsung. Di teknik secara langsung memiliki dua cara menggunakan teknik yang berbeda. Yang pertama, teknik secara langsung pendek. Teknik ini terdapat kurang atau sama dengan 4 baris, ditulis secara langsung di dalam teks dan menjadi bagian dari teks. Ditulis di antara dua tanda kutip. Sumber kutipan yang ditulis yaitu berupa nama belakang, pengarang ditulis tahun terbit dan halaman yang dikutip jika ada halamannya. Dan seperti ini contohnya. Binarno 1988 mengatakan bahwa koma, tanda petik, tujuan karangan ilmiah adalah melaporkan keterangan dan pikiran secara jelas, ringkas, dan tegas. Titik, tanda petik. Yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ini memiliki lebih dari 4 baris. Maka dari itu penulisan kutipan langsung panjang ini terpisah dari teks atau paragraf dengan jarak antar baris atau spasi. Penulisan kutipan langsung panjang ini ditulis dengan tanda petik atau boleh tanpa tanda petik. Sumber kutipan dicantumkan seperti dalam kutipan langsung pendek, yaitu kayak sumber kutipan ditulis dengan nama belakang pengarang, diikuti tahun terbit dan halaman yang dikutip jika ada halamannya. Dan seperti ini contohnya. Contohnya Gois Keraf 1993 halaman 3 berpendapat spasi bahwa argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar orang lain percaya dan akhirnya berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan pembaca atau pembicara. Titik. Sekarang saya akan menjelaskan kutipan tidak langsung. Teknik mengutipnya dengan mengubah kalimat pada kutipan menggunakan gaya sendiri atau bahasa sendiri sesuai dengan pemahamannya. Penulisannya diikuti dengan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tanpa memberi tanda petik. Contohnya, perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, hingga menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. Aling Indra, kemajuan teknologi, 2012, halaman 14, tutup kurung, titik. Ini saya akan Kata rujukan merupakan kata ganti yang menunjuk kata lain pada kata yang telah digunakan sebelumnya dengan tujuan untuk menggantikan kata aslinya. Contohnya seperti itu,
ia, beliau, dan lain-lain. Unsur rujukan. Yang pertama adalah nama penulis. Dalam penulisannya ini biasanya nama penulisnya dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua adalah tahun penerbit. Dalam penulisannya juga sama, diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga adalah judul artikel. Judul artikel ini biasanya diapit dengan tanda kutip dan menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya, kecuali untuk kata hubung dan kata tugas, diakhiri dengan tanda titik. Namun jika kita mengutipnya dalam sebuah buku, maka yang kita cantumkan adalah judul buku. Yang keempat adalah nama jurnal. Nama jurnal ini ditulis dengan cetak miring, menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya, kecuali untuk kata tugas, serta diakhiri dengan tanda titik. Namun jika kita mengutip dalam sebuah buku, maka yang kita cantumkan adalah nama penerbitnya. Yang terakhir adalah kolom jurnal, nomor jurnal, serta halaman jurnal. Namun jika kita mengutipnya dari sebuah buku, maka yang kita cantumkan atau unsurnya adalah halaman buku. Akan menjelaskan tentang teknik penulisan rujukan. Berikut ini beberapa cara penulisan daftar rujukan berdasarkan jenis sumber dan contohnya. Ada sumber rujukan media cetak, bisa berasal dari buku, majalah, koran, jurnal, makalah, dan sebagainya. Nah, yang pertama, dari sumber media cetak buku. Penulisannya, tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis, diakhiri dengan tanda titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali tanda hubung. Tempat penerbitan dipisahkan titik 2. Contohnya, Badudu, J, S, 1985, Peli-pelik Bahasa Indonesia, Bandung, 2, Pustaka Prima, Yang kedua, rujukan dari media cetak jurnal. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun dan judul tanpa miring atau artikel diapit tanda kutip, dan huruf kapital pada setiap awal kata. Nama jurnal ditulis dengan cetak miring dan huruf awal dari setiap katanya ditulis kapital kecuali kata tugas. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun keberapa, nomor berapa dalam kurung, dan nomor halaman dari artikel tersebut. Contohnya, Dwi Loka, B, 1999, petik kontroversi isu minyak tropis, saintex, 6 dalam kurung 2, tutup kurung, 2, 49 sampai 50 . Sekarang dari sumber rujukan media elektronik. Media elektronik sendiri saya menjelaskan dari internet. Penulisannya ditulis seperti rujukan dan bahan cetak. Diikuti secara berturut-turut. Tahun, judul karya tersebut diapit tanda kutip dengan diberi keterangan dalam kurung online, tutup kurung, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung. Contoh, Abdi, C, J, 2002, petik, kumis kucing, dalam kurung online, tutup kurung, terus buka kurung lagi, https, nama webnya apa, terus diakses 12 Desember 2013, tutup kurung, . Sekian dari penjelasan saya. Saya mengucapkan minta maaf jika ada yang kurang dari penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.